Di video sebelumnya, saya menceritakan bahwa salah satu persiapan dalam menulis adalah mencari ide. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang bagaimana kita mendapatkan ide. Karena mungkin teman-teman semua yang ada di sini, termasuk saya, kadang merasa heran dengan orang-orang yang sangat produktif menulis. Bagaimana mereka mendapatkan ide? Dari mana mereka mendapatkan ide? Kenapa bisa menghasilkan ide seperti itu? Sebernas itu, seliar itu, semenarik itu. Kita akan coba kerucutkan satu persatu, kita akan mencoba mengurai secara lebih sederhana lagi. Yang pertama, dari mana kita bisa mendapatkan ide? Adalah dari hal-hal yang ada di dekat kita. Ketika kita mencari ide dari hal-hal yang ada di dekat kita, yang pertama, kita tidak akan bingung karena itu ada di dekat kita. Kita lebih paham secara detailnya. Kita lebih paham apa yang terjadi di dalam hal itu. Saya berikan contoh ketika seumpama teman-teman di sini yang juga pegiat literasi ingin menuliskan aktivitas yang ada di taman bacanya masing-masing atau di PKBM-nya masing-masing. Tentu saja itu hal yang sangat dekat. Teman-teman paham apa yang terjadi. Bagaimana rutinitas kegiatan di taman bacaan masyarakat. Oh, biasanya jam 10 anak-anak datang, lalu kemudian setelah datang mereka mengisi buku kunjungan, lalu kemudian mereka melihat-lihat rak buku, mencari buku yang mereka cari. Beberapa lainnya mungkin mencari mainan edukasi atau board games begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan hal-hal yang dekat dengan kehidupan teman-teman sebagai pegiat literasi. Sekilas mungkin itu hal yang biasa gitu kan. Anak-anak datang lalu membaca buku, lalu membaca buku, meminjam buku, pulang. Sekilas itu hal yang biasa, tetapi sekali lagi ketika kita bisa mengolahnya, kita bisa memberikan sentuhan, itu akan menjadi ide yang sangat menarik untuk dituliskan. Dan sekali lagi itu bisa dipelajari dan itu amat sangat bisa diterapkan oleh siapapun dan dimanapun. Dan di kelas ini kita akan belajar tentang bagaimana memberikan sentuhan, memberikan polesan terhadap ide-ide seperti itu supaya lebih menarik. Yang kedua, kalau kita bicara tentang mencari ide adalah kita mencari ide dari hal yang kita kuasai, hal apapun itu. Kenapa? Karena ketika kita menuliskan tentang hal yang sudah kita kuasai, tentu kita akan lebih mudah. Sekali lagi karena kita paham seluk-beluknya. Jangan sampai katakanlah teman-teman yang ada di sini di Indonesia gitu ya, ingin menuliskan tentang hidup di Antartika. Tentu saja itu akan susah. Kenapa? Karena teman-teman mungkin belum pernah hidup di Antartika, begitupun saya. Itu akan susah. Teman-teman tidak bisa merasakan di sana hidupnya seperti apa kehidupannya, lingkungan sosialnya, rasanya tinggal di sana karena tidak tahu gitu. Jadi hal sederhana yang sering kita lupakan adalah kita terlalu bernafsu untuk mencari ide dari hal-hal yang hebat, ya, hal-hal yang wah. Tetapi kita mungkin lupa hal-hal yang kita kuasai, hal-hal yang ada di dekat kita. Sekali lagi, kalau kita bisa mengolahnya, kita bisa memberikan sentuhan, itu akan menjadi sebuah ide yang sangat menyenangkan untuk dijadikan tulisan. Dan bukan tidak mungkin dari ide yang terlihat sederhana dan remeh, orang-orang malah akan tertarik untuk membaca tulisan kita. Bukan tidak mungkin. Jadi poinnya adalah di dalam hal ini kita mencari ide dari hal-hal yang kita kuasai betul. Kita paham betul A sampai Z, Z sampai A, seluk-beluknya kita paham, detail-detailnya kita paham, sehingga ketika kita menuliskannya, pertama kita sudah lebih menguasai, yang kedua rasanya akan sulit menemukan momen kita kehabisan ide, kehabisan gagasan ketika kita ingin menuliskan hal itu. Baik, begitu dulu video kali ini tentang bagaimana mencari ide. Itu baru 2, tetapi tenang saja, di dalam kelas menulis online nanti kita akan
mencari tahu lebih banyak lagi sumber-sumber ide, dan sekali lagi tentang bagaimana memberikan sentuhan dan polesan supaya ide kita bisa jauh lebih menarik. Begitu dulu, tetap semangat dan tetap menulis.